Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ana Faria Ulfa. Saya rekan guru dari Budiah Dwijayanti di SDN Tegal Gede 3. Hari ini saya diberi kesempatan untuk mengikuti kegiatan diseminasi budaya positif yang dilakukan oleh Budiah Dwijayanti di lingkungan SDN Tegal Gede 3. Nah, pada kegiatan kali ini saya mendapatkan pengetahuan baru terkait bagaimana kita sebagai seorang guru menjadi panutan untuk siswa-siswa di sekolah. Bagaimana sebagai seorang guru kita harus menjadi pribadi yang disiplin, bertanggung jawab dan berdedikasi. Nah, disiplin di sini misalnya apa? Terkait dengan misalkan ketika kita hadir di sekolah tepat waktu, lalu mengikuti semua kegiatan di sekolah dengan baik, lalu bertanggung jawab dengan pekerjaan ataupun hal-hal yang erat kaitannya dengan siswa. Nah, hal-hal seperti ini akan menjadi suatu contoh atau panutan atau teladan bagi siswa kita. Jadi sebelum kita meminta siswa untuk melakukan budaya positif, maka sebagai seorang guru kita harus melakukannya terlebih dahulu, di mana kita harus bisa disiplin waktu, bertanggung jawab dengan pekerjaan kita, lalu menjadi fasilitator yang baik di kelas, memfasilitasi siswa dengan baik, lalu bagaimana kita bisa menjadi teladan pada saat siswa mengalami suatu permasalahan. Nah, sebagai seorang guru, seyogyanya kita menghadapi permasalahan-permasalahan di kelas terkait dengan siswa. Misalkan saja ketika siswa itu datang terlambat. Nah, saya mendapatkan pengetahuan baru bahwa jika kita menghadapi masalah di sekolah terkait dengan kondisi tertentu dari siswa tersebut, maka kita menempatkan diri sebagai guru itu seperti apa? Apakah kita sebagai penghukum, apakah kita sebagai teman, ataukah kita sebagai manajer? Ternyata dari semua itu seyogyanya, sebaiknya sebagai seorang guru kita itu bisa membuat siswa kita bernalar kritis terkait dengan hal-hal yang mereka lakukan. Jadi ketika mereka terlambat, mereka harus tahu konsekuensi dari terlambat itu tersebut. Jadi kita sebagai guru tidak boleh menjadi seorang guru yang pemarah. Ketika siswa terlambat, kita marah-marah. Atau ketika siswa terlambat, kita berusaha menjadi teman, menjadi akrab, memberikan kesempatan yang begitu bebas pada siswa, yang pada akhirnya siswa itu tidak merasa tidak ada batasan antara guru dan murid. Ternyata itu juga tidak baik. Ternyata yang baik adalah bagaimana kita menempatkan diri kita sebagai manajer, di mana sebagai manajer, sebagai guru yang berperan sebagai manajer ini, kita seyogyanya mengembalikan masalah tersebut kepada siswa, meminta siswa berpikir kritis dan analitis bagaimana dia sebagai seorang siswa yang berbuat salah menghadapi masalahnya sendiri gitu. Misalkan ketika siswa kita terlambat, ketika kita berperan sebagai manajer di situ, maka kita akan mengembalikan masalah terlambat itu kepada siswa. Kita meminta siswa berpikir, kalau siswa itu terlambat, apa konsekuensi yang harus dilakukan? Lalu kedepannya hal apa yang harus diperbaiki supaya tidak terlambat, seperti itu. Jadi budaya positif yang sudah